tasyahhada yatashahhadu tashahhudan, yang maknanya adalah bersaksi. Dinamakan demikian karena ketika duduk tasyahhud awal kita membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau yang dikenal dengan syahadatain, yang menjadi inti, rukun inti dalam agama kita. Hukum tasyahud awal, ada dua kegiatan ketika tasyahud awal. Yang pertama duduk tasyahud awal, dan yang kedua membaca bacaan tasyahud awal. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum duduk tasyahud awal dan hukum membaca bacaan tasyahud, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meninggalkannya karena lupa, langsung beranjak menuju rakaat ketiga tanpa duduk tasyahud dan tidak membaca tasyahud awal. Imam An-Nawawi Abu Zakaria Syarafuddin menjelaskan, madhabuna annahu sunnatun. Madhabuna annahu sunnatun. Wa bihi qala aksarul ulama'i. Wa bihi qala aksaru al ulama'i. Minhum Malikun was-Sauri ay Sufyan as-Sauri, al-Auza'i wa Abu Hanifata. Abu Hanifah nama aslinya adalah Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit. Qala asy-Syaikh Abu Hamid. Abu Hamid ini adalah Al-Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Wa ghairuhu wa huwa qawlu ammatil ulama'i. Wa qala Al-Laits ibnu Sa'ad wa Ahmad bin Hanbal wa Abu Saurin wa Ishaq ibnu Rahawai wa Daud as-Sijistani. Huwa wajibun. Qala Ahmadu in taraka at-tashahhuda amdan batalat. Wa in tarakahu sahwan sajada lis-sahwi. Wa ajza'athu as-salatuhu. Wa ajza'athu as-salatuhu. Imam Nawawi mengatakan madhab kami, yaitu madhab Syafi'i,
Tasyahud awal hukumnya sunnah, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama seperti Malik ibni Anas, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Abu Hanifah, dan ini juga yang dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dan umumnya pendapat ulama. Dan Al-Lais, Ahmad, Abu Tsaur, Ishaq, Daud menganggap tasyahud awal adalah wajib. Dan Imam Ahmad berkata, orang yang meninggalkan tasyahud dengan sengaja, salatnya batal. Jika dia meninggalkannya karena lupa, diganti dengan sujud sahwi dan salatnya sah. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat Imam Ahmad, bahwa duduk tasyahud awal dan bacaan tasyahud awal hukumnya wajib. Duduknya wajib, bacaannya juga wajib. Ada enggak kira-kira yang dia hanya duduk aja ummahat tapi tidak tasyahud? Ada? Iya ada. Mungkin karena banyaknya pikiran, banyaknya utang yang belum terbayarkan, akhirnya dia melamun aja, ngikutin makmum yang lain duduk, tapi dia enggak baca apa-apa. Maka apakah dia nanti sujud sahwi ummahat? Nah, kira-kira jawabannya lihat, kalau sekiranya dia ikut dari awal, maka enggak perlu sujud sahwi, karena nanti imam yang menanggung kesalahannya, kekurangannya. Tapi kalau dia masbuk, maka baru nanti dia menyempurnakan dulu kemudian sujud sahwi. Jika ditinggalkan dengan sengaja, salatnya batal, dan jika ditinggalkan karena lupa, diganti dengan sujud sahwi. Ini berdasarkan nanti perbuatan Rasulullah dalam hadis yang akan disebutkan di bawah ini. Lantas apa dalil madhab Syafi'i dan ulama-ulama yang lain yang mengatakan itu adalah sunnah? Karena hukum asal mengikuti perbuatan Rasulullah dalam hal ibadah itu adalah sunnah. Dan Rasulullah meninggalkan itu, ini juga menunjukkan bahwa hal itu sunnah menurut mereka. Kalaulah itu wajib, maka harus apa? Harus didatangkan. Dari hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu an, beliau menceritakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihimud dhuhra. Rasulullah mengimami mereka salat duhur. Faqama fi raka'atainil ulayaini lam yajlis. Lantas dia berdiri dari rakaat yang kedua menuju rakaat ketiga, lam yajlis, dia tidak duduk tasyahud. Faqama an-nasu ma'ahu. Lantas manusia atau sahabat di belakangnya ikut juga bangkit tanpa ada yang menegur subhanallah, subhanallah, enggak ada. Kenapa ummahat? Karena ini masa-masa tasyrik, pensyariatan. Sehingga ketika Rasulullah lupa atau ada yang dia tinggalkan, enggak ada yang berani negur. Hatta idza qadas salata, sampai Rasulullah menyelesaikan salat, wa antadaron nasu taslimahu, manusia menunggu salamnya Rasulullah untuk ditutup salatnya. Kabbar wa huwa jalisun, Rasulullah bertakbir dalam keadaan duduk untuk sujud sahwi. Fasajada sajadataini qabla ayyusallima summa sallama. Kemudian Rasulullah salam setelah melakukan sujud sahwi. Nah, karena yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah mengurangi bacaan tasyahud dan duduk tasyahud, sehingga beliau apa? Sujud sahwinya sebelum salam.
Hadis ini menunjukkan bahwa yang meninggalkan tasyahud awal karena lupa ditutup dengan sujud sahwi atau ditutupi dengan sujud sahwi. Karena fungsi sujud sahwi adalah sebagai tambal yang menambal kekurangan dalam salat. Tata cara tasyahud awal. Berikut rincian mengenai tata cara tasyahud awal. Yang pertama, duduk tasyahud awal dilakukan dengan posisi iftirash. Meskipun boleh nanti iqa. Telapak kaki kiri dibentangkan dan diduduki, sementara telapak kaki kanan ditegakkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada salah seorang sahabatnya. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas paha atau lutut kanan dan tangan kiri di atas paha atau lutut kiri dengan posisi telapak tangan dibentangkan dan jari-jari menghadap kiblat. Nah, ini juga paham, sudah sering kita lakukan. Yang ketiga, posisi siku sejajar dengan paha. Artinya siku tidak dibentangkan ke samping, sebagaimana saat kita sujud. Sahabat Wa'il bin Hujr menceritakan, wa ja'ala hadda mirfaqihil aymani ala fakhidhil yumna. Ketika duduk tasyahud, beliau memposisikan ujung siku kanannya tidak melebihi di atas paha kanannya. Berarti umat sejajar. Yang keempat, dianjurkan untuk mengisyaratkan jari telunjuk tangan kanan ke arah kiblat dari awal duduk tasyahud atau ketika mulai membaca syahadat. Nah, orang-orang awam biasanya umat memulai dari asyhadu an la ilaha illallah kan? Nah, kalau kita biasanya mulai dari awal. At-tahiyatu. Wa'il bin Hujr radhiyallahu an mengatakan, "Summa rafa isba'ahu fara'aituhu yuharrikuhuma yad'u biha." Kemudian beliau berisyarat dengan jari beliau, aku melihat beliau menggerakkan jari beliau dan berdoa ketika berisyarat. Menggerakkan atas ke bawah gitu, taharruk khafifah, menggerakkan dengan gerakan yang enggak terlalu atas bawah gitu, tapi sedikit saja. Sebagian ulama menjelaskan dianjurkan untuk memulai isyarat dari awal tasyahud karena lafaz at-tahiyat merupakan muqaddimah doa. Bukan berarti orang yang berisyarat ketika ucapan asyhadu alla ilaha illallah ini salah. Paham? Karena ini sifatnya anjuran saja, bukan kewajiban harus berisyarat dari awal. Yang kelima, dianjurkan mengarahkan pandangan ke arah isyarat telunjuk berdasarkan keterangan dari Abdullah bin Umar ketika menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asyara bi usbu'ihi allati tali ibhama fil qiblah wa rama bi basarihi ilaiha. Nah, ini kira-kira ummahat Abdullah bin Umar ini melihat Rasulullah seperti ini, dia ikut jadi makmum atau memperhatikan di luar salat gitu? Pasti ummahat? Dia ikut bareng sholat kan, sehingga ini memberikan isyarat kepada kita bahwa makmum itu boleh menghadap ke depan memperhatikan imam tanpa melihat ke jari telunjuknya saat dia berisyarat. Cara mengisyaratkan telunjuk ketika tasyahud. Mengisyaratkan telunjuk ketika tasyahud ada dua cara. Yang pertama, ini diganti ummahat ya, jempol disambungkan dengan jari tengah. Itu diganti telunjuk diganti jempol.
Pak Muhammad? Tadi pagi saya SMS penulisnya ini, dia bilang ini salah penulisan. Jempol disambungkan dengan jari tengah sehingga membentuk lingkaran. Inilah yang disebut nanti apa? 35. Apa itu 35 ummahat? Kan jari kita ini kan ada 5 ya. Kalau kita buat lingkaran, jari tengah disatukan dengan jempol, ini bentuknya O kan? Nah, di dalam bahasa Arab O itu 5. Paham? 0 itu titik. Paham? Angka 5 itu dalam bahasa Arab 0. Bulat. Maka disebut apa? Isyarat dengan bentuk 35. 3-nya itu jari kelingking, jari manis, dan jari telunjuk. 5-nya jari jempol digabungkan dengan jari tengah, sehingga membentuk lingkaran berdasarkan keterangan Wa'il bin Hujr. Wa ja'ala hadda mirfaqihil aymani ala fakhidhil yumna thumma qabada isnaini min asabihi wa halaqa halqatan thumma rafa'a isba'ahu. Kemudian beliau menggenggam 2 jarinya dan membentuk lingkaran jempol dengan apa? Jari tengah. Lalu berisyarat dengan jari telunjuk. Berisyarat dengan jari telunjuk. Yang kedua, cara yang kedua, 3 jari kelingking, jari manis, dan jari tengah digenggamkan. Paham ummahat? Kemudian ibu jari diletakkan di atas jari tengah atau pas ruas tengah jari tengah. Paham? Di jari tengah kita kan ada 3 ruas itu, Mahat. Nah, jempolnya diletakkan di atas ruas tengah. Paham? Nah, ini cara yang kedua. Wa asyara bi isba'ihi as-sabbabata wa wada'a ibhamahu ala isba'ihi al-wusta. Beliau berisyarat dengan jari telunjuknya dan beliau meletakkan jempolnya di atas jari tengahnya. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar, wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara bi isba'ihi allati tali ibham. Beliau menggenggam seluruh jari-jarinya dan berisyarat dengan jari telunjuknya. Ada lagi yang sering kita lihat ummahat, jari jempolnya ini dirapatkan di jari telunjuk ya. Dan jari kelingking tengah dan jari manisnya digenggam. Catatan terakhir terkait tasyahud awal, ada 2 catatan yang penting untuk kita perhatikan terkait tasyahud awal. Yang pertama, wajib membaca sholawat ketika tasyahud awal. Apakah wajib atau tidak? Ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca sholawat ketika tasyahud awal. Sholawat yang dimaksud di sini ummahat adalah sholawat Ibrahimiyah ya. Allahumma sholli ala Muhammad itu wa ala ali Muhammad. Nah, ketika para sahabat sudah memahami tentang salam kepada Nabi, lantas beliau datang mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh kami telah mengetahui tata cara bersalam untukmu. Lantas bagaimana kami bersolawat atasmu? Bagaimana caranya? Maka Rasulullah mengajarkan solawat Ibrahimiyah. Bukan mereka membuat-buat sendiri solawat, apalagi dibarengi dengan rabana atau musik, enggak.
Karena ini adalah ibadah yang harus tauqifiyah, bersumber dari Al-Quran atau hadis. Pendapat pertama, wajib membaca sholawat ketika tasyahud awal. Ini adalah pendapat kedua Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu Umahat ada dua pendapatnya ya. Pendapat beliau takala di Irak, namanya apa? Qaulul Qadim. Pendapat beliau takala pindah ke Mesir, namanya Qaulul Jadid. Jadi Imam Syafi'i pindah dari ibu kota Baghdad ke Mesir karena banyaknya di Baghdad itu orang-orang sufi, orang-orang yang nyeleneh. Kata Imam Syafi'i, belajar sufi di pagi harinya, maka di sore harinya sudah jadi majnun, sudah jadi gila. Maka beliau pindah dari Irak menuju Mesir. Sebagaimana yang beliau tegaskan dalam kitab Al-Um, ini kitab yang beliau persembahkan untuk ibunya. Imam Asy-Syafi'i bahkan menegaskan orang yang tidak membaca sholawat ketika tasyahud awal karena lupa, maka dia harus sujud sahwi. Ini konsekuensi dari pendapat beliau yang menganggap sholawat wajib. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Hubairah Al-Hambali, sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Al-Ifsah. Ini juga pendapat Imam Ibnu Baz, ulama Saudi, dalam fatwa beliau, dan Imam Albani dalam sifat salat Nabi. Pendapat kedua, ketika tasyahud awal hanya membaca bacaan tasyahud sampai 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ umat. Dan boleh tidak ditambahi sholawat. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Di antaranya An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rohawai. Pendapat ini yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i dan pendapat yang dipilih oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi kalau mau menambah silakan umahat menambah dengan sholawat. Kalaupun tidak, maka tidak ada konsekuensi apa-apa. Insya Allah pendapat kedua ini yang lebih kuat karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, makna zahir dari hadis Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasulullah SAW hanya mengajarkan bacaan tasyahud dan tidak menyebutkan salawat Nabi SAW. Nabi mengajarkan kepada beliau, idza qa'adtum fi kulli raka'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Kalaulah itu wajib, pasti Rasul akan mengajarkannya. Pertimbangan yang kedua, kebiasaan Rasulullah duduk ringan ketika tasyahud awal. Kalau duduk berat berarti apa? Banyak yang dibaca. Sebagaimana keterangan Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ini Zadul Ma'ad umahat adalah kitab sirah Nabi yang menjelaskan perjalanan dari awal hingga beliau meninggal dunia. Beliau karang tanpa referensi sedikit pun, sedang melakukan perjalanan dari Syam menuju Mekah untuk menunaikan haji. Nah, di tengah perjalanan beliau nulis kitab Zadul Ma'ad. Kalau kita apa umahat? Perjalanan dari Indonesia ke Mekah sibuk selfie. Sibuk apa? Ini guys, saya lagi di pesawat. Ini saya lagi tawaf, lagi sa'i, lagi rame ini. Nah, dia sibuk apa? Sibuk mengarang dari hafalan beliau, dari ilmu yang beliau ketahui.
Yang ketiga, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya bahwa Rasulullah membaca tasyahud dalam duduk tasyahud awal dan beliau tidak membaca doa atau sholawat. Yang kedua, rincian hukum bagi yang lupa tasyahud awal. Ini kadang kita lupa umahat tasyahud awal, baik itu lupa bacaannya atau lupa duduknya, langsung beranjak menuju rakaat ketiga. Ada dua keadaan untuk orang yang lupa tasyahud awal. Yang pertama, dia teringat ketika proses berdiri menuju rakaat ketiga atau sebelum berdiri sempurna. Dalam kondisi semacam ini, dia harus kembali untuk melakukan duduk tasyahud awal dan tidak ada kewajiban sujud sahwi. Paham umahat? Jadi dia mau beranjak ke rakaat ketiga nih. Di tengah perjalanan dia ingat atau diingatkan oleh makmum, maka dia kembali. Tapi kalau dia ngeyel umahat, dalam artian dia nggak mau dengar, lanjut aja, padahal dia tahu dia lupa, maka sholat imam batal. Paham? Sholat imam batal. Kenapa? Karena dia menambah gerakan dalam sholat dengan sengaja. Kondisi yang kedua, dia baru teringat setelah berdiri sempurna di rakaat ketiga. Paham? Diingatkan oleh makmum, subhanallah, subhanallah, tetap aja dia naik karena merasa apa? Nggak ada yang lupa, nggak ada yang dia lupa. Nah, ketika sudah berdiri sempurna di rakaat ketiga, baru dia teringat, astagfirullah, saya belum belum tasyahud. Nah, kalau dia kembali umahat, batal sholatnya. Kalau dia kembali duduk untuk tasyahud awal, batal sholatnya. Maka pada keadaan ini tidak perlu kembali duduk tasyahud, kemudian melakukan sujud sahwi nanti sebelum salam. Kenapa? Karena ada yang kurang, yaitu meninggalkan kewajiban tasyahud awal. Nah, kalau kita memegang pendapat Syafi'i yang pertama tadi umahat, bahwa itu adalah hal yang sunnah, maka tidak perlu sujud sahwi, karena itu adalah sunnah. Kalau kita memegang pendapat yang kedua yang mengatakan itu wajib, berarti kita sujud sahwi kalau meninggalkannya karena lupa. Dalil mengenai rincian ini disebutkan dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qamal imamu fi raka'ataini." Apabila imam bangkit setelah rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Fa in dzakara, jika dia teringat sebelum sempurna berdiri, maka hendaklah dia duduk. Fa in istawa qa'iman fala yajlis. Jika dia sudah berdiri sempurna, maka jangan dia turun untuk duduk. Wa yasjudu sajadatai as-sahwi, dan dia cukup nanti sujud sahwi 2 kali. Juga disebutkan dalam hadis lain dari Abdullah bin Buhainah, beliau menceritakan, inna Rasulullah, ini sudah tadi. Kemudian judul berikutnya adalah tafsir bacaan tasyahud. Sebelum menyebutkan macam-macam bacaan tasyahud, kita berikan beberapa catatan mengenai tasyahud ini. Yang pertama, bacaan ketika duduk tasyahud awal ada 2, bacaan tasyahud dan bacaan sholawat. Bacaan tasyahud hukumnya wajib berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qa'adtum fi kulli raka'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah. Sedangkan bacaan sholawat ketika tasyahud awal hukumnya anjuran dan tidak wajib.
Jadi para ulama berselisih tadi umat sebagaimana kita paparkan sebelumnya, bahwa bacaan tasyahud ada yang menganggap sunnah, ada yang menganggap apa? Wajib. Bacaan sholawat setelah tasyahud ada yang menganggap ini wajib, ada yang sunnah. Nah, penulis di sini lebih condong kepada pendapat yang menganggap itu wajib tasyahudnya. Adapun sholawatnya beliau anggap ini sunnah. Yang ketiga, sedangkan bacaan sholawat ketika tasyahud awal hukumnya anjuran. Anjuran itu sunnah dan tidak wajib, sebagaimana keterangan sebelumnya. Jadi permasalahan fikih umahat, jika kita memilih ini, teman yang lain memilih yang lain, maka tidak boleh saling menyalahkan. Yang Anda yakini itu benar, ya sudah diamalkan. Saya meyakini ini benar, maka saya amalkan, tanpa harus menyalahkan satu sama lain. Kalau permasalahan itu ada sumbernya, ada dalilnya. Anjuran membaca sholawat ketika tasyahud awal berdasarkan makna keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasyahhada ahadukum fis sholati falyaqul Allahumma shalli ala Muhammad." Ini dalil umum, dalil yang memerintahkan bersolawat, tapi tidak disebutkan tempatnya secara khusus. Apakah di saat tasyahud awal, ataukah di tasyahud akhir, ataukah di mana gitu. Paham? Nah, inilah yang menjadi landasan bagi mereka yang menganggap bahwa bersolawat di tasyahud awal itu hukumnya wajib. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan berbagai macam lafaz tasyahud. Sikap yang benar adalah mengamalkan secara bergantian agar kita bisa mengamalkan semua sunnah dan melestarikannya, sehingga bacaan itu tidak dilupakan. Kadang kita bacaannya satu aja umahat, mulai dari TK sampai sudah punya anak TK lagi. Nah, itu aja. Sehingga secara otomatis saja ketika disuruh menghadirkan lupa. Tunggu dulu, saya sholat dulu, baru saya bisa hadirkan. Jadi ajang membaca rutinitas saja. Yang kelima, dibolehkan untuk berdoa apapun setelah membaca tasyahud dan sholawat pada saat duduk tasyahud awal, sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yatakhayyaru minad du'a'i ajaba ilaihi fayad'u." Kemudian dia boleh memilih doa yang dia senangi, lalu dia berdoa dengannya. Misalnya ketika setelah membaca doa tasyahud salawat, kemudian kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Padahal Rabbana atina fid dunya hasanah ini doa dari Al-Quran kan umahat, tapi boleh dibaca di dalam sholat karena judulnya adalah doa, bukan membaca Al-Quran. Yang keenam, setelah tasyahud awal bangkit ke rakaat ketiga dengan bertumpu pada kedua tangan. Mau dilebarkan tangannya atau digenggam boleh. Tafsir bacaan tasyahud, berikut beberapa macam tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Bacaan tasyahud Ibnu Mas'ud, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya segala pengagungan milik Allah, demikian pula segala salawat dan kebaikan salam untukmu wahai Nabi, beriring dengan rahmat Allah dan keberkahannya. Salam untuk kami dan semua hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa la ilaha illallah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaffi baina kaffaihi at-tashahhud kama yu'allimuni surata minal Qur'an." Dalam riwayat lain juga dari Abdullah bin Mas'ud, beliau menceritakan, "Kunna idza kunna ma'an nabi." Dulu apabila kami berada di sisi Nabi, fi sholati kulna assalamu ala Allahi min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan. Sahabat ini memperincikan assalamu ala fulan fulan, disebutkan gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian ucapkan assalam ala Allah, keselamatan atas Allah. Fa innallaha huwa assalam, karena Allah sudah pasti assalam, pasti selamat. Adapun manusia, jin, ini belum tentu selamatnya. Walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah tasyahud sebagaimana yang diajarkan tadi. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini sudah mencakup malaikat, jin, kemudian manusia, tanpa harus diperinci. Mengucapkan assalamu ala Allah berarti mendoakan keselamatan untuk Allah, dan ini tidak boleh, karena Allah adalah assalam, zat yang maha sempurna, yang selamat dari semua kekurangan, dan Dia sang pemberi keselamatan, sehingga bagaimana mungkin Allah didoakan agar mendapatkan keselamatan. Dan karena Allah adalah assalam, maka ucapkanlah assalamu ala Allah. Keterangan tasyahud Ibnu Mas'ud disebut para ulama sebagai tasyahud paling sahih. Dalam kitab Tawdihul Ahkam, Tawdihul Ahkam ini adalah syarah dari kitab Umdatul Ahkam. Asahhu hadisin indi, asahhu hadisin indi fit tashahhudi hadisu Ibni Mas'udin. Yurwa anhu sallallahu alaihi wasallam, yurwa anhu bi naifin wa ishrina tariqan. Wala yu'lamu fi ma ruwiya wala yu'lamu fi ma yurwiya fi ma ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam
fit tasyahudi asbatu minhu. Asbatu minhu. Hadis yang paling sahih menurutku terkait tasyahud adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini diriwayatkan dari Nabi melalui dari jalur naif itu mahat bilangan 3 sampai 9. 23 lebih sahabat yang meriwayatkan, menunjukkan apa? Hadisnya mutawatir. Mutawatir itu hadis yang memberikan faedah yakin bahwa itu didengar dari Nabi. Bacaan kedua, bacaan tasyahud Ibnu Abbas. At-tahiyatul mubarakatu as-salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Apa bedanya ini umahat? Apa bedanya kira-kira? Bedanya pada kata apa? Al-mubarakatuh. Kemudian beda yang lain lagi adalah Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini hanya Rasulullah. Kemudian beda apa lagi, Mahat? Sudah itu aja bedanya ya. Sumber bacaan Ibnu Abbas mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahhud kama yu'allimuna suratan minal Qur'an. Fakana yaqulu at-tahiyyatul mubarakatuh. Dan seterusnya. Bacaan yang ketiga, tasyahud Abdullah bin Umar. At-tahiyyatu lillah, as-salawatut thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, ini bedanya apa, Mahat, dengan Abdullah bin Mas'ud? Bedanya adanya tambahan di kata wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Nah, ini aja bedanya umat ya. Wahdahu la syarikalah. Sumber bacaan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa beliau membaca tasyahud di atas, hadisnya sahih. Bacaan yang keempat, kalau kita coba modifikasi, mau ganti-ganti agak sulit tuh Mahat ya, karena sudah jadi kebiasaan. Kecuali mungkin coba ada yang dampingi kita untuk menggantinya, memperdengarkannya kepadanya. Umahat ya, kerajaan atau bil milki itu apa? Kepemilikan. Jadi beda harokat, beda makna. Wa fussirat at-tahiyatu bil mulki.
Wa fussirat bil biqa'i wad dawami. Bil biqa'i wad dawami. Wa fussirat bis salamati. Wal makna anna salamata minal afati sabitun lillah, sabitun lillahi wajibun lahu, wajibun lahu lidzatihi. Wa fussirat bil azamati wa qila innaha tajma'u dzalika kullahu. Innaha tajma'u dzalika kullahu. Wa ma kana bimaknahu, wa ma kana bimaknahu wa huwa ahsanu. At-tahiyya ditafsirkan atau dimaknai kerajaan, keabadian, keselamatan. Maknanya adalah keselamatan dari segala kekurangan untuk Allah dan menjadi sifat wajib untuk zatnya, zat Allah. Ada juga yang menafsirkan dengan keagungan, keagungan hanya khusus milik Allah. Ini merupakan apa umahat? Iktiraf, pengakuan dari hamba bahwa keselamatan hanya milik Allah, kerajaan miliknya, dan kekekalan hanya miliknya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Seluruhnya akan binasa kecuali Allah yang tetap abadi. Nah, ini makna dari at-tahiyyatu. Kalau kita ucapkan at-tahiyyah ini ke manusia, berarti apa ini umat? Ini adalah harapan, doa yang kita lontarkan kepada orang yang kita temui. Assalamualaikum. Semoga keselamatan tercurahkan atas kalian. Kalau kita balas kum atau waalaikum, ini paling paling pendeknya waalaikum. Kalau mau sempurna lagi apa? Waalaikumsalam. Ini dapat 20. Warahmatullahi wabarakatuh dapat 30. 30 pahala. Nah, demikian umat, kita lanjut pertemuan berikutnya. Ya, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.